bisa gemor loh. Kami aja nggak setiap itu kalau kita Udah bang. melihat di bentar dulu Pak Ustadz, kalau kita melihat di layar kaca kita sholatnya mulai pagi sampai ke pagi kita dengar. Saya juga kalau mau nonton itu ya apa nonton film azan Pak, azan dan yang lain, saya lihat saya nggak ada masalah. Dan kalau kita melihat film azab kubur, panggil Pak Ustadz. Oke, azab kubur dan yang lain nggak pernah berubah iman, nggak pernah persoalan. Tapi mengapa ya kata Alkitab ini ada kuasanya ya? Kata Alkitab ini punya kuasa rubahnya buat orang-orang Islam saat ini. Sorry, bukan orang Islam, buat Pak Ustadz jadi bermasalah gitu loh. Iya, kata Alkitab ini punya kuasa rupanya. Jadi belum isinya masih hanya satu buku yang besar yang di dalamnya ada jumlah Alkitab yang sangat banyak. Ini membuat Pak Ustadz jadi kelabakan. Bang, Berarti Alkitab ini punya kuasa dalam satu kata aja bang, Alkitab. bang, kalau bagi Kristen ya tidak ada masalah, kenapa nggak diganti dari dulu? Soalnya ini udah 7 tahun dipermasalahkan nggak diganti-ganti. Kalaunya tidak ada masalah bagi Kristen, ubah aja, apa susahnya? Nggak ribut kan kita? Gini loh Pak Ustadz. Ibarat gajah dan semut tak terlihat loh Pak Ustadz. Kita orang kecil mau ngomong tentang sama seperti ini, memangnya kita siapa Pak Ustadz? Nah, maka dari itu bang, kita menyuarakan dari yang kecil, lalu kita banyak menyuarakan, maka akan menjadi perhatian dari pemerintah, dari DPR. Iya. Ah, ah. Kenapa harus dalam dunia TikTok Pak Ustadz harus naik? Terus kalaunya kita semuanya muslim langsung ke Jakarta ada dananya. Semua muslimnya. Cukup Jakarta gitu. Mengapa mantan gubernur saja bisa diturunkan dengan semuanya itu bisa Ya gubernur lokal dilaksanakan? bang. Yang ini kan permasalahan global. Gini bang ya, kosakata dari keagamaan, pemerintah itu nggak ada wewenang. Terserah dari keagamaan itu membuat istilah apapun, pemerintah nggak mau tahu karena bukan wewenang dia, bukan. Kosakata Alkitab ini, nama lain dari Al-Quran ini sudah sejak lama dipermasalahkan karena kosakatanya dari nama lain Al-Quran. Nah, lalu kita sebarkan di medsos agar yang lain pun juga tahu dan paham gitu. Oh iya, ternyata zalikal kitabul la raiba fi, nama kitab Al-Quran diambil oleh kawan kita yang Kristen, mereka mendefinisikannya lain. Ayo kita sama-sama, kalaunya tidak ada masalah di pihak kekristenan, langsung saja diubah. Kagak perlu banyak alasan ngeles sana ngeles ini cari pembenaran, nggak perlu. Tinggal dirubah saja, nggak ribut kan kayak gitu. Sebagaimana kan kalian bisa mengubah Nabi Isa Al-Masih di kalender jadi Yesus Kristus. Kan nggak ada ribut lagi tuh untuk permasalahan itu. Nah sekarang kosakata Alkitab, silakan Anda pakai dari keagamaan Anda yang asli biblos gitu. Buku-buku. Mungkin bagi abang ya tidak ada pengaruhnya. Tetapi bagi misionaris yang sering ketuk pintu rumah dari pintu rumah muslim, mereka datang, oh ini juga kitab dari Tuhan, namanya Alkitab juga ya. Dia sebelum Al-Quran, ini penyambung dari Al-Quran, sebelum Al-Quran diturunkan ini ada Alkitab dari kami juga. Nyambungin padahal kagak nyambung. Kayak gitu. Jadi bang ya, misi dari misionaris ya harus juga kita tekan. Tidak berdampak bagi abang ya, berdampak bagi kami muslim lainnya gitu. Perubahan itu dilakukan. Berarti kita cari solusi atau cari jalan. Mungkin khusus untuk di agama abang gitu ya. Di agama abang, orang-orang yang beragama muslim, kasih penekanan dong, jangan pernah berubah agamanya. Sudah dikasih Alkitab.
macam langsung bilang aja macam orang Kristen setiap hari mendengar azan mulai pagi sampai ke pagi, lihat nonton acara azab kubur dan yang lain, tukang bakso naik haji. Orang Kristen tetap menjadi orang Kristen sekalipun dia di Banda Aceh, sekalipun orang Kristen di Aceh pakai sekolah yang perempuan wajib pakai jilbab, mereka nggak berubah agamanya. Di Aceh itu orang Kristen perempuan wajib pakai jilbab, nggak berubah agamanya loh Pak Ustadz. Jadi menurut saya kami sebagai orang Kristen luar biasa dan hebat karena sekalipun di sekeliling dengan ceramah-ceramah, dengan apa ya kan, ceramah-ceramah dan yang lain-lainnya, film dan semuanya gak pernah berubah. Saudara boleh cek di Pekanbaru pun juga banyak mereka, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang tidak ada guru agamanya, nggak boleh ada guru agama Kristen. Dan saya sendiri pernah sekolah guru agama Kristen nggak ada, disuruh untuk belajar agama Muslim. Saya masuk, saya tulis, guru saya mengajari meskipun saya tidak paham, tapi saya pernah belajar agama Muslim dan baik. Nggak pernah terkecoh seperti ini. Hingga akhirnya saya menyimpulkan kata Alkitab itu punya power. Alkitab itu punya power dan punya kekuatan yang hebat. Sangat hebat. Karena saya kalau seperti ini ya belum terrealisasikan sesuai dengan keinginan Pak Ustadz. Saya takut setiap kali Pak Ustadz sembahyang pasti kepikiran. Oh, aduh. Masalahnya buang-buang masa kata teman-teman di bawah. Ya, buang-buang waktu. Ya, malah bicaranya ke sinetron. Gini, saya tidak cuma memikirkan masalah Alkitab ini ya, teman-teman. Nama lain dari Al-Quran ini bukan cuma itu yang dipikirkan, banyak gitu ya. Tapi kalau sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, kan kayak gitu. Ya, kagak perlu langsung dibawa-bawa dengan sholat dengan ibadah ya kayak gitu ya. Oke teman-teman. Abang Kristen Muslim? Saya Kristen. Coba open cam dulu bang. Kalau nggak bisa open cam, Ya udah abang nyimak aja berarti. Entar dulu, jangan turun. Ya udah open cam dulu baru ngomong. Kalau nggak bisa open cam. Ya udah nggak bisa open cam, nyimak aja di bawah berapa kali. Udah dibilang kalau nggak bisa open cam, nyimak aja di bawah. Kalau Anda mau ngomong open cam dulu. Ya nekat rupanya. Apa yang nekat? Apa yang nekat? Selamat malam. Selamat malam. Jarol. Iya. Coba. Oke, thank you bang. Thank you atas open camnya. Abang Kristen ya? Ya jelas. Oh jelas. Mungkin abang ada yang mau sesuatu yang didiskusikan atau ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya itu tentang Isra Mi'raj itu. Oh Isra Mi'raj, kenapa? Ini kan Nabi Muhammad kan di Arab kan, di Mekah. Terus? Isra Mi'rajnya ke Yerusalem lah, gimana? Terus? Itu? Oh mudah itu bang. Isra Mi'raj itu kan kalau kita ambil dalilnya dari Quran surah Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal Masjidil Aqsa, kan kayak gitu. Jadi kayak gini bang ya, bagi Allah menjalankan hambanya dalam satu malam dari Arab ke Yerusalem itu sangat mudah. Apa yang tidak bisa?
Apa yang tidak bisa? Kita kagak usah kayak gini bang ya. Sekarang teknologi yang kita lihat tuh ya, yang kita lihat, saya saat ini nelpon ke Mekah langsung nyambung bisa bang, nggak perlu beberapa detik. Saya nggak usah dipakai contoh-contoh sama teknologi zaman sekarang. Iya. Artinya yang ada dalam fakta yang ada di dalam Al-Quran itu diperjelas begitu. Kok Ya diperjelas. ini dirayakan begitu Isra Mi'rajnya? Iya bisa nggak gitu ya, kita itu kan pakai logika ya. Kalau kita lihat di kehidupan kita sekarang, kita mau ngomong suara kita pindah langsung ke Arab Saudi saat ini bisa gitu via telepon. Makanya kan ada tuh Isra Mi'raj itu ceritanya ketika Rasulullah dinaikkan dengan memakai apa, buraq, kecepatan cahaya. Jadi dalam satu malam ya, 1 detik kecepatan buraq, kecepatan cahaya aja deh kita hitung sekarang ya. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer loh. Sangat mudah dari Arab Saudi ke Yerusalem itu. Iya, saya paham itu. Maksudnya begini, kalau kita pakai istilah zaman-zaman teknologi, sains, ya sudah pasti kita bisa mencontoh dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksudkan, apa makna dari Isra Mi'raj? Kamu, Bang Ustadznya jelaskan begitu. Isra Mi'raj Maknanya artinya apa begitu? maknanya Nabi Muhammadnya. iya panjang maknanya. Jadi yang Anda mau ambil intisarinya aja apa maksud saya kayak gitu? Isra Mi'rajnya. Nah, tadi Isra Mi'raj. Iya. Abang coba buka di Quran surah Al-Isra ayat 1 nih ya. Saya bukakan aja dah biar abang bisa baca juga. Saya mau tanya, yang Anda mau ambil dari intisarinya itu apa gitu loh. Nih. Iya. Di situ tadi kan awal saya sudah bertanya. Nih bang ya, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Tuh sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Terus apa yang abang mau tanyakan? Oke, saya bertanya sekarang. Coba dengar baik-baik ya, jangan di ini ya. Bang Ustadz, mana yang ada duluan, Masjidil Haram sama Aqsa? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Iya. Abang tahu nggak masjid itu apa bang? Di tempat sembahyang orang Muslim kan? Masjid itu tempat sujud bang. Haram ini apa? Suci ya. Iya. Aqsa ini apa? Terjauh. Oke? Masjid yang terjauh dari Arab Saudi yaitu tempat sujudnya para nabi di mana? Aqsa namanya. Makanya dinamakan Masjidil Aqsa, tempat terjauh, tempat sujudnya para nabi jauh dari Arab di mana? Ya jelas di Aqsa, Yerusalem gitu. Jadi duluan mana? Jadi duluan Aqsa ini menjadi kiblat dari para nabi sebelumnya. Lah, oke, siap. Nah sekarang kenapa sih Nabi Muhammad itu baru ada di kemudian hari setelah Masjid Al-Aqsa-nya ini ada? Gini bang, yang namanya tempat sujud bukan bangunan bang. Seluruh muka bumi ini bisa jadi tempat sujud. Kayak gitu. Objeknya mana? Objeknya kita lihat gini bang. Ya, ini masjid tempat sujud yang suci yang disebut Mekah. Apakah saat ayat ini turun sudah ada bentuk bangunan masjid atau Ka'bah yang kita lihat zaman sekarang? Belum ada bang, belum ada. Kan kayak gitu. Belum ada. Masjidil Haram, tempat sujud yang suci, ilal Masjidil Aqsa, tempat sujud yang terjauh, yang paling jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempat sujud yang suci ke tempat sujud yang jauh. Di mana sujudnya para nabi sebelum Nabi Muhammad? Apakah Aqsa sudah ada bangunannya?
Belum ada. Jadi di sini bukan berbicara bangunan, bukan. Tapi tempat sujud yang mana para nabi sebelum-sebelumnya sudah mendahului mencontohkan sujud. Jadi kayak gitu maksudnya. Bukan berbicara masalah bangunan. Oke, paham. Sekarang yang lebih suci itu mana? Yang aksanya apa yang itu tempat negara? Bagi kami dua-duanya suci bang, karena kedua-duanya ada di Al-Quran. Jadi kami jaga dua-duanya. Yang Masjidil Aqsa itu ada di mana? Aqsa itu di Yerusalem sekarang, Palestina. Oh, di Palestina ya. Iya. Kalau Masjidil Haram kan di Arab Saudi, Mekah. Palestina di Israel ya. Ya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak mengenal negara Israel. Gak ada negara Israel. Kalau dalam Quran kan ada Israel, Bani Israel kan ada. Ya, kalau suku Israel ada, kalau negara Israel nggak ada. Kita warga negara Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel. Oh, dalam Al-Quran ada Palestina. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya itu, Bang ya, Yerusalem terdahulu itu di dalam tafsir banyak. Dia disebutnya di dalam Al-Quran Syam. Oh, gitu. Oh, berarti Palestina itu Sam ya. Syam, bagian dari Suriah, Palestina. Termasuk Iran. Iran, Persia. Oh, iya. Lebanon. Lebanon termasuk. Kayak gitu. Bang, boleh saya tanya balik, Bang? Jangan ikut yang pengikutnya itu. Enggak, saya mau tanya sesuatu gitu sama Abang. Sesuai dengan pertanyaan Abang Isra Mi'raj juga. Boleh? Oh, tapi kan saya nggak berpengalaman. Saya bukan siapa kan. Iya. Enggak, saya mau tanya sesuatu. Abang sudah baca kitab Abang Bible? Iya. Oke. Bang, di kitab Abang dikatakan Yesus itu naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, itu orang pakai apa lihatnya, Bang? Entah pakai teropong apa saat itu sehingga orang yang menuliskan kitab Anda bisa melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Itu pakai apa dia lihatnya? Pak Ustadznya bisa bedakan antara melihat dengan penglihatan. Kalau disebutkan Yesus naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Bapa, artinya itu bukan penglihatan, tapi melihat dia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan sebelum saya jawab, pertanyaan Pak Ustadznya yang tadi bilang Nabi Muhammad secara ruh ke Al-Aqsa itu bagaimana bisa lihat? Bagaimana bisa lihat itu? Oh, kita nggak perlu di situ dikatakan melihat atau tidak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kayak gitu dijelaskan, dia memakai buruk, diperjalankan oleh Allah, dinaikkan ke langit, diperlihatkan surga dan neraka. Kayak gitu kan kita tidak bisa sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang baik ya, yang gaib, maka kita harus mendengar dari cerita pelakunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di hadisnya, kan kayak gitu. Apa perintah yang ditujukan kepada dia? Ternyata perintah sholat. Nah, sekarang kayak gini, hal yang sama Bang, ketika Yesus dituliskan, Yesus naik ke langit, ya duduk di sebelah kanan Bapa. Itu mana cerita dari Yesus? Apakah Yesus terima perintah? Terus yang menuliskan ini juga dia memakai teknologi apa sehingga dia bisa lihat duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Karena kan kitab Anda itu kitab kesaksian, baik kesaksian dari yang dia lihat dengan mata ataupun dari katanya kan kayak gitu. Nah tadi kan saya sudah bilang itu kan penglihatan. Penglihatan gimana?
Ya sama halnya tadi seperti dalam Al-Quran itu bahwa eh, Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya itu ke Yerusalem. Itu kan menurut undangan tidak ada bukti kan? Betul tidak? Itu bukan penglihatan, tapi itu kejadian. Loh ini kan sama juga kan? Ah, Nah, kalau penulis sabar, gini sabar, yang sabar. oke, Kalau kejadian itu kan pasti peristiwa kan kejadian. ah, Nah, berarti ada bukti dong. terus Yang melihat kan seperti itu. baik, buktinya kami ada diturunkan ayat perintah sholat. Itu salah satu buktinya Nah, sama. yang dibawa Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj. Ada dalil keluar perintah sholat gitu. Ada gini bang, kalau di Isra Mi'raj itu kan yang mengkonfirmasi adalah Tuhan yang menjalankan Nabi Muhammad, kan kayak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonfirmasi bahwa Dia menjalankan hambanya. Nah, sekarang di mana di kitab Anda itu konfirmasi Yesus dia duduk di sebelah kanan Bapa? Terus penulisnya ini dia lihat pakai apa gitu? Nah sekarang ya itu yang tadi saya tanya itu akan menjawab pertanyaan Pak Ustadz tadi. Oh, beda. Kalau di tempat saya langsung Tuhan yang konfirmasi. Nah, sekarang kalau di tempat Anda ya duduk di sebelah kanan Bapa, ini siapa yang konfirmasi? Apakah Bapaknya Yesus atau siapa? Ya. Bagaimana mungkin kalau itu perkataan Muhammad bilang dikonfirmasi sama Allahnya kan itu nggak masuk akal itu. Oh, ada bang. Kenapa terkonfirmasi ya? Kita tahu ya di zaman dulu ada sesembahan orang pagan yang namanya dia menyembah bintang Sirius. Di dalam Al-Quran dijelaskan bintang Syi'ra dilihat Nabi Muhammad ketika dia Isra Mi'raj. Itu sesembahan orang pagan, dapat dijelaskan oleh Nabi dan langsung dikonfirmasi oleh Allah. Bintang Syi'ra, sesembahan orang zaman dulu, itu ternyata hanyalah sebuah ciptaan. Itu ada bukti ilmiahnya dari sains ya. Bintang Sirius di zaman sekarang ketahuan 2 bintang yang berputar cepat ya. Nah, itu bisa dibuktikan secara sains gitu. Nah, sekarang Yesus naik di sebelah kanan Bapa, terus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu mana bukti sainsnya? Pakai teknologi apa coba? Terus adakah konfirmasi dari Bapa? Siap. Sekarang pertanyaan saya. Oh, kenapa nanya lagi? Saya mau minta jelasin dulu. Nah, ini kan masalah ya istilah goib kalau dalam Muslim kan. Betul tidak? Yang tidak dilihat itu. Lah, bintang Syi'ra, bintang Sirius itu kelihatan, Bang. Waduh. Dijawab dulu lah, Bang. Jangan puter-puter lah. Kalau kita kan tanya jawab interaktif gitu ya, Bang ya. Interaktif satu persatu. Ya. Kalau Abang sudah nanya, saya mau nanya balik gitu. Sesuai dengan pertanyaan Anda. Naikin lagi, Pak Regar. Iya, siapa ya yang lihat duduk di sebelah kanan Bapak? Puter-puter ini. Puter-puter. Noise di mana? Nggak ada bunyi apa-apa. Noise apa? Saya juga nggak ngecas. Noise apa? Ada noise kah? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa saya. Kristen Islam, Bang? Hah? Kristen atau Islam? Oh, saya Kristen saya. Oh, Kristen. Mungkin ada yang mau ditanyakan satu hal, Bang. Silakan.
Nanya apa saya? Ya udah, kalau nggak ada nanya ngapain naik bang? Nggak ada saya. Ya udah gitu, lebih baik kan di bawah aja nyimak. Kalau nggak ada pertanyaan juga ngapain naik coba? Loh, kok dua, Pak Regar? Kok dua? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Ustadz. Mana saya nggak pakai kipas, nggak ada kipas. Noise katanya. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, Pak Geri, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Salam Ya, kenal. selamat malam. Ya, salam kenal. Abang Kristen, Mau diskusi Islam. beta Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Abang mau nanya apa dulu? Beta mau tanya tentang ketuhanan ataukah mujizat Nabi Muhammad. Oh, pernah ketuhanan. Apakah pernah ada mujizat Nabi Muhammad? Oh, banyak. Itu yang pertama. Banyak. Itu yang pertama. Mm-mm. Iya. Banyak. Satu aja. Harus buktikan sama dalil ya. Oh, Jangan sama cuma dalil. Karang-karang. Oke. Kalau yang sama dalil banyak bang, banyak. Mau Satu yang mana aja. ya? Aku nggak butuh banyak, Pak Ustadz. Oh, Aku satu butuh- aja, Al-Quran. Sebentar aja. Sebentar Ya, dulu. Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ada nggak yang bisa bikin seperti Al-Quran? Nah, mana suaranya hilang, macet. Abang, open mic-nya dulu. Udah. Udah. Ada nggak yang? Jangan Iya, banyak. satu aja Al-Quran saya jawab tuh. Iya, jangan banyak. Ya, Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Oke. Satu aja. Itu Al-Quran. Pakai dalil. Iya, Al-Quran. Mana dalilnya bahwa Oh, Nabi dalilnya. Nuzila ala Muhammadi nazala alaika Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Nah, tuh. Dah. Coba. Dah. Open mic. Coba. Kalau Anda minta dalil nggak usah ngamuk, makanya di mute moderator. Gitu. Tuh ya. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dalilnya di mana? Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Ya, tuh. Quran surah Muhammad ayat 2. Susah kali. Ngomong gantian, ya. Ya kalau disuruh duduk di Kristen nggak ada pelajaran sopan santun, nggak ada pelajaran akidah akhlak di Kristen, teman-teman. Gak ada. Akidah akhlak itu, adab itu hanya di Islam. Ya. Oke, naik lagi, nggak apa-apa dah. Iya. Kan tadi kan baru bertanya. Ya itu udah, ya. Oke. Saya turunkan dulu. Parian, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ngelihatnya diskes kayak begini. Iya Pak. Emosi ya, Kristen ya. Diturunkan moderator Bapak. Kalaunya ini apa ya, ada mau yang disampaikan silahkan langsung ke WhatsApp aja ya. Kok ngamuk? Minta dalil ngamuk. Disebutin dalilnya. Udah, enggak apa-apa Pak Regar, bentar ya.
kenapa emosi coba? Habis minum tuak kah? Udah, aku mau duduk. Kan tadi bilang katanya aku gak sopan, Kristen gak sopan. Aku duduk. Oke, aku duduk. Entar. Nah, tuh dalilnya. Ustaz, selamat malam. Malam. Quran surah Muhammad ayat 2 tuh. Kenalkan, nama aku Giri Kajang. Aku Kristen. Aku Kristen. Aku di Kristen juga, status aku sebagai jemaat biasa. Ini aku hadapi Ustadz loh. Ya. Kan pasti pintar. Oke? Terus Anda kan sudah nanya tuh tadi. Enggak, dengar dulu Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz, aku minta dalil, satu dalil aja. Udah, Quran. Mujizat Nabi Muhammad. Oke. Quran surah Muhammad ayat 2. Bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itu kebenaran dari Tuhan. Gak ada yang bisa bikin seperti Quran. Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim. Tuh. Ustadz, itu kan Apa? itu kan Nabi Muhammad itu dapat dari Allah. Dapat dari Allah. Oke. Mujizatnya Nabi Muhammad. Terus? Kok pertanyaan anak SD aja nggak bisa dijawab? Gini bang, Yesus dapat firman dari bapaknya. Mana kitab yang dibawa Yesus? Aku bisa jawab 10. Anda jawab dulu. Yesus terima firman dari bapaknya, mana kitabnya? Kelihatan? Aku bisa jawab itu semua. 10. Silakan dijawab dulu. Iya, aku kasih Ustadz 10 pertanyaan buat aku. Aku cuman kasih satu pertanyaan aja. Iya, tadi saya udah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Mana dalilnya? Mana Quran surah Muhammad ayat 2, Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim. Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran. Ada nggak yang bisa bikin seperti Quran? Ilmuwan mana yang bisa? Itu. Ustadz itu jangan ngawur, jangan bohong. Iya. Dikasih dalil dibilang ngawur. Anda tanya apa mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran? Dalilnya di mana? Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim. Sudah disebutkan, dijawab Al-Quran. Disebutkan dalilnya. Ya. Disebutkan dalilnya, tapi Anda nggak terima. Ngibulnya di mana? Di mana? Sekarang saya tanya balik Anda. Yesus terima firman dari Tuhannya. Mana kitabnya? Iya, mana kitabnya? Mana kitabnya? Yesus terima firman, mana kitabnya? Aku kasih kamu 10 pertanyaan. Jawab satu aja nggak becus. Jawab dulu. Satu aja pertanyaan saya. Yesus terima firman dari Tuhannya, mana kitabnya? Banyak. Mana kitabnya? Tunjukkan sama saya. Terlalu banyak. Di mana? Yang mana? Tapi pertanyaan Yang mana? Jawab aja belum. Banyak yang mana? Tunjukin satu aja. Apa geleng-geleng? Pertama kejadian. Satu kejadian. Coba baca. Kejadian kitab Yahudi. Kejadian itu kitab Yahudi, bukan kitab yang diterima Yesus dari Tuhannya. Aduh, bahasa roh udah keluar. Bahasa roh, pakai bahasa roh lagi. Bahasa ajaran kasih tuh, ya. Open mic dulu lah. Udah open mic nih. Udah. Ya. Pak Ustadz, cuman aku kasih satu pertanyaan aja. Anda belum jawab. Kejadian itu, Genesis itu adalah kitab Yahudi. Yang saya tanya Yesus terima dari Tuhannya firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Mana kitabnya? Kejadian itu kitab Yahudi. Yang bener aja, yang bener.
Kejadian itu kitab Yahudi, Keluaran itu kitab Yahudi, ya. Bilangan itu kitab Yahudi, ya. Ulangan itu kitab Yahudi, ya. Kejadian, Bilangan, Ulangan, ya. Terus apalagi kan ada 5 tuh ya. Itu kitab Yahudi. Kenapa Anda akui? Nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Katanya 10, saya jawab 1 aja mencret. Jawab. Mana tunjukkan kitab yang dibawa Yesus mana? Kitab yang dibawa Yesus. Kitab yang dibawa Yesus mana? Aku cuman mau bilang begini ada Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bilang pertama kejadian itu adalah kitab siapa? Kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Yahudi itu dari mana Pak? Yahudi itu dari mana? Yahudi Bani Israel keturunan Yehuda, dari 12 suku. 12 suku Israel. Yesus dari mana? Dari mana Yesus? Iya, aku tanya kamu. Ya. Kamu kan nggak mengakui. Ada Yesus bawa kitab Kejadian, ada nggak? Ada nggak bawa Yesus bawa kitab Kejadian? Makanya tolol kamu itu di situ. Iya, bahasa roh keluar lagi. Bahasa kasihnya keluar lagi. Berapa banyak tuaknya tadi? Sebagai Ustadz baru kita ngomong gini. Oh ya, iya. Saya ngomong hanya 1 loh. Sedikit banget saya ngomong udah mencret. Apalagi saya tanya sampai 10. Bayangkan 1 aja nggak bisa dijawab. Kayak gimana? Ayo. Kejadian katanya mimpi, kitab Yahudi dibawa. Kitab Yahudi bukan kitab Kristen. Mana? Nggak tahu sila-sila kok. Oh, sila-sila apanya? Pak, kalau kamu tahu sila-sila Sila-sila apa pula? Apa itu sila-sila? Apa itu sila-sila? Apa itu sila-sila? Sila-sila itu apa sila-sila? Bapak, coba dibuka dulu mic-nya lah. Sila-sila itu apa? Sila Pancasila kah? Pak Ustadz, udah ya? Ya. IQ. Apa IQ? Orang pengikut Yesus, orang Kristen. Baru jemaat biasa IQ-nya udah melebihi Pak Ustadz. Oh, IQ-nya sangat rendah, lebih daripada babi rendahnya. Karena apa? Gini, kata Yesus ya, sembahlah Allah, yang disembah Yesusnya, ya. Tuh. Allah itu sama. Jadi IQ-nya sangat rendah gitu. Penyembah Yesus itu IQ-nya sangat rendah. Bahkan bisa saya bilang lebih rendah daripada anak saya itu. Loh teman-teman, ya anak kecil saja disuruh disuruh ambilkan barang itu, dia ambil ya. Kalaunya penyembah Yesus, ambilkan barang itu yang lain dia ambil. Kayak gitu. Itu penyembah Yesus. IQ-nya di bawah rata-rata karena apa? Makan daging babi sehingga otaknya itu dipenuhi darah beku gitu. Makanya IQ-nya rendah. Kena kan kau, kena rokok tuh. Merokok sih, ya. Merokok. IQ-nya rendah-rendah karena makan daging babi. Yesus suruh sembahlah Allah, Yesusnya disembah. Kan kayak gitu. Rendah kali, udah jelas sembahlah Allah. Kata Yesus ya. Yesusnya malah disembah. Aduh. Rendah itu, IQ-nya rendah kayak gitu. Sama perintah aja nggak tahu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang Yoski.
Kristen, Pak. Ah, loh, Kristen? Pakai salam ya, nggak apa-apa, naik aja lagi ya. Naik aja lagi kalau Kristen Bang Yoski ya. Iya kan, betul ya. Mana Bang Yoski tadi mana? Kok diturunin Pak Regar? Belum ngomong dia. Ntar ya. Pada panas teman-teman ya. Saya bilang IQ-nya rendah, pada panas. Iya, cacing pita ada di otaknya masalahnya. Pak Regar jangan buru-buru nurunin lah. Iya, Yesus kan ngomong aku ini adalah utusan Tuhan. Dia bilang Yesus Tuhan. Kan rendah kali IQ kayak gitu. Udah jelas Yesus itu ngomong apa. Halo Bang, selamat malam Bang Marbun. Selamat malam. Abang Kristen Islam Bang? Kristen. Mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Atau abang mau bahas sesuai judul, silakan. Aku mau tanya nih Bang, mau nanya ya. Apa itu? Karena ada juga sih yang ngasih tahu, makanya saya tanya. Mana duluan Alkitab? Apa? Mana duluan Alkitab? Pertama keluar Alkitab itu yang dari mana gitu? Yang pertama adalah Taurat, terus Zabur, Injil, lalu Al-Quran. Itu urutannya. Itu urutannya. Tapi kemarin kan ada ustadz juga sih ngasih tahu ya. Yang pertama itu Alkitab Yahudi. Ya, Taurat Yahudi. Ya. Terus Kristen baru Islam kan? Apa ya? Kitab Kristen apa? Bible nggak masuk Bang. Itu ustadz ada yang ngasih tahu, makanya saya. Nih ya Bang ya, yang pertama kitab Yahudi Taurat, habis itu kitab Nabi Daud Zabur, habis itu kitabnya Nabi Isa Injil, habis itu Al-Quran Nabi Muhammad. Kalaunya kitab Kristen kita nggak kenal, kitab Markus, Matius itu nggak masuk itu. Oh, soalnya sih pengen tahu aja makanya ditanya. Injil bukan Bible Bang. Injil itu adalah firman dari Tuhan semesta alam kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bukan dari kesaksian bukan. Ya makanya aku tanya, ada kemarin sih live ya. Siapa namanya? Lupa saya. Ada sih yang bertanya gitu. Ya Ustadz dari mana itu? Ya kalau mengatakan kitab Kristen itu Injil, saya rasa saya sekolahin lagi itu Ustadz nanti Bang. Iya, belum sekolahin bro. Ya, makanya Iya. aku tanya balik nih. Ustadz siapa itu? Lupa namanya, nanti saya. Oh lupa. DM lah. Ya, jadi gini Bang, kitab Kristen itu tidak masuk dari Alkitab. Alkitab itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Bible itu nggak masuk. Ya. Tulisan Markus, Paulus nggak tahu itu. Kami rimbanya nggak tahu. Ya. Ya, Alkitab itu ada 4. Alkitab yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Oh. Bible, kitab Anda sekarang itu nggak masuk. Kami nggak tahu rimbanya Bible itu dari mana. Paulus itu siapa? Ya makanya ditanya dulu kan gitu. Nanti bisa ditanyakan sama ustadznya lagi kan gitu. Jadi bang ya, kalau kami menyebut Bible itu bukanlah Injil. Karena Injil itu adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu mengandung hikmah dan pengajaran yang diajarkan Nabi Isa, bukan berbentuk buku.
Jadi dia menerima wahyu disampaikan kepada Hawariyun, murid-muridnya. Nah, apa saja penyampaiannya? Penyampaian dan pengajarannya intinya adalah mentauhidkan Tuhan semesta alam. Sembahlah Allah gitu. Ya. Nah itu, terus jangan menyekutukan Allah. Taurat Nabi Musa seperti itu juga, Zabur seperti itu juga, terus Al-Quran juga seperti itu. Nah tiba-tiba ada yang mengatakan Yesus ini Tuhan, lalu dituliskan di kitabnya. Itu ajaran dari mana? Kami nggak kenal kayak gitu. Yahudi pun nggak kenal. Tapi ini Tat, aku mau nanya lagi nih Tat. Masalahnya ini yang kita debatkan apa sih Mbak Tat? Jadi gini Bang, ya, yang memancing perdebatan di Indonesia ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama Bang ya, karena karena banyak komal-komal dari Kristen ya, contoh seperti Edis TV, Agatha yang udah dilaporkan, Mikana, terus anak Batak kemarin yang membahas tentang masalah agama Islam padahal bukan agamanya. Mereka menghina Nabi kami, menghina agama kami, agama Islam. Mereka ngomong tentang hadis kami tanpa ilmu, disiplin ilmu. Kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, di lapangan banyak terjadi. Orang Kristen bawa sembako, bawa majalah tentang Yesus, mengetuk-ngetuk rumah Muslim. Lalu dikasihlah itu sembako, terus majalah tersebut, dan diajak untuk murtad. Itu yang kedua Bang. Ya, yang ketiga. Bang Marbun silakan naik lagi. Pak Regar kenapa sih? Pak Regar jangan diturunin lah. Kalau orangnya lagi ngomong lagi bagus-bagus, rokoknya juga nggak kena belum. Kalau kecuali ada peringatannya baru turunin Pak Regar. Ya. Iya. Kalau rokoknya kena gitu ya, ada peringatannya baru turunin. Kalau rokok itu dia ada peringatan. Ada peringatan kalau rokok. Nunggu peringatannya baru turunin gitu. Jangan langsung diturunkan. Ya, jadi gini Bang, Bang Marbun. Ya. Jadi gini, yang kedua, karena ada di lapangan misionaris, dia itu mengetok rumah Muslim, lalu membawakan majalah, terus baju, ya. Contoh tuh Lina Wijaya ya, dia bawa baju burung merpati, lalu ditulisnya di belakang bajunya itu Matius 5. Kan kayak gitu. Nah itu kan cara pemurtatan di lapangan. Itu yang kedua, yang memantik pemicu perdebatan di Indonesia ini. Yang ketiga ya Bang ya, kosakata dari istilah-istilah Islam itu diambil oleh pihak Kristen. Contoh kosakata Allah, kosakata Alkitab, kosakata Rasul, kosakata ayat, kosakata Rohul Kudus. Itu diambil Kristen semua, dimasukkan ke dalam kitab mereka. Kan Kristen kita mengetahui kitab aslinya, manuskripnya berawal dari Yunani. Kan kayak gitu. Nah dari Yunani ya, Yunani kalau bahasanya pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos. Ya silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Boleh. Ya. Atau firman bersama-sama dengan dewa. Boleh. Tapi kenapa harus mengambil nama Tuhan dari umat Islam? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Kan ngaco. Nah jadi istilah-istilah Islam ini yang diambil oleh pihak Kristen, yang memicu perdebatan terjadi di Indonesia ini. Jadi seperti itu Bang, silakan ditanggapi. Maksudnya gini Ustadz ya, bukan ngapain sih. Intinya kita itu usah debat lah. Kita jalani agama masing-masing, usah didebatin apa. Itu nanti cari masalah namanya. Begini Bang. Luruskan aja gitu. Jadi begini Bang, ya. Jadi begini, kami malah punya ayatnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Malah kami yang punya ayatnya. Itu malah kami, lakum dinukum waliyadin. Itu malah kami yang punya ayat. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, selama kami tidak diganggu dalam keagamaan Islam, maka dari itu silahkan jalankan keagamaan Anda dengan pede gitu.
Jangan usik agama. Tapi kalau sudah mengusik agama Islam, tidak berlaku bagimu, agamamu nggak berlaku. Intinya gitu, gini Ustaz. Intinya kita itu jangan saling menggurui. Intinya bagi Alkitab kita, seandainya Kristen ya, ini kan saya Kristen. Saya nggak pernah ngusik Islam, nggak. Orang itu saudara semua, nggak ada. Intinya Ya, ikuti Al-Qur'annya, saya pun ikuti Alkitab saya kan gitu. gini Bang ya. Mungkin bagi Abang enggak. Kan kayak gitu. Tapi oknum-oknum yang ada di lapangan, terus yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia, terus yang ada di media sosial yang membicarakan tentang 3 poin yang kan tadi. Mungkin Abang enggak. Mungkin Abang enggak. Nah, sebaiknya kalau Abang sebagai Kristen yang baik, lalu tidak ikut-ikutan membahas tentang masalah 3 poin yang saya sebutkan, sebaiknya Abang ke room Kristen, tegur orang-orang Kristennya. Ngapain kalian di koma, kalian buka room tapi bahasnya tentang agama Islam? Iya, kemarin kan sih saya komen pas mau naik ya, banyak yang naik jadi nggak bisa, jadi saya komen, tolonglah debatnya debat apa sih, ngapain diikuti gitu lah. Intinya itu kalian nggak diganggu kan, intinya Iya. agama kita jangan ikut urusin orang lain. Kita itu Oke. NKRI, jadi Iya, kalau saya sepakat itu Bang, saya sepakat sama Abang, ya sepakat. Tapi oknum-oknum dari Kristen ini yang memancing perdebatan duluan masalahnya. jadi intinya kalau memang orang itu ya udah, orang itu aja ditegur gitu. Kitab apakah sudah cocok atau belum? Lebih baik Anda bahas Kristen sendiri di internal Anda, kan kayak gitu. Di komal Anda, ngapain bahas agama saya di sana? Yang Anda tidak ada ilmunya gitu. Ya intinya kan kalau kita bahas yang ke sana, taunya nanti debat gitu loh. Jadi debat itu nggak akan gini Bang, debat itu nggak akan pernah berhenti Bang, nggak akan pernah berhenti selama tiga poin yang saya sebutkan tadi itu tidak dihentikan, nggak akan pernah berhenti. Intinya kita itu ngapain kita bahas sananya Al-Quran, Ustadz ya masuk lagi ke Alkitab, mau diambilkan ke ini nggak cocok kan gitu. Jadi kan ini debatnya nanti langsung terus ini, nggak ada siap-siapnya, nggak kelar-kelar gitu. Oh, nggak pernah kelar Bang, memang dari dulu udah puluhan tahun nggak kelar. Intinya kita macam mana lah ya, kita itu numpang hidup di bumi ini, yang intinya usah cari apa, yang penting Iya. kita cari amalnya aja kan gitu. Ya kita hanya berusaha meluruskan Bang dari oknum-oknum Kristen. Ya mungkin bukan seperti Abang orangnya bukan, tapi oknum-oknum Kristen, ajaran Kristennya sendiri. Contoh Joseph, contoh RK, contoh Edis. Ngapain coba nggak ada ilmu mereka bahas tentang agama saya di situ. Jadi seperti itu Bang. Oke. Ya udah Ustadz ya. Hanya itu aja yang kita lakukan. Oke, siap. Intinya jangan sampai gitulah. Kita ribut-ribut gara-gara itu kan. Oke, Tat. Baik. Thank you ya Bang ya. Oke. Terima kasih atas diskusinya Bang. Oke.